Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Project Based Learning pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar BSI dengan dosen pengampu Bapak Sukatman dan Ibu Inu Cahyaning Tias. Anggota kelompok kami yaitu Sakina Baweni Komalasari, Kurniawan Utama Putra, Diah Ayufa Diska Putri, dan Uswatun Hasanah. Pada tahun 2014, Trianto mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan metode PJBL merupakan teknik yang memberikan inovasi dalam seni pengajaran. Peran guru dalam metode ini sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan inovasi terhadap siswa supaya aktif dalam pengajaran. Yang selanjutnya adalah karakteristik PJBL yaitu Project Based Learning. Jadi pada tahun 2019, Sunita mengatakan bahwa ada beberapa poin karakteristik PJBL. Yang pertama adalah belajar berpusat pada siswa. Yang kedua adalah proyek bersifat realistis. Proyek dalam PJBL diambil dari situasi atau masalah yang sebenarnya yang ada di dalam dunia nyata, bukan hanya akademik yang bersifat abstrak. Jadi, yang ketiga adalah investigasi konstruktif. Proses PJBL mendorong siswa untuk melakukan investigasi atau menyelidiki yang bersifat konstruktif. Yang berikutnya menghasilkan produk. Siswa diminta untuk menghasilkan produk akhir yang nyata dari proyek mereka, seperti laporan, presentasi, model, atau aplikasi praktis. Yang berikutnya terkait permasalahan nyata atau autentik. Proyek berkaitan dengan masalah-masalah yang nyata dan autentik, yang relevan dengan kehidupan siswa atau komunitas mereka. Lalu yang berikutnya adalah proses inquiry. PJBL menggunakan pendekatan inquiry di mana siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian atau mencari solusi melalui eksplorasi yang aktif. Yang berikutnya adalah fokus pada konsep penting. Proyek dirancang untuk memusatkan perhatian pada konsep-konsep penting atau inti yang relevan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Tujuan dari Project Based Learning. Menurut Trianto, dalam Anggraini dan Wulandari tahun 2021, tujuan dari Project Based Learning yang pertama, memberikan siswa wawasan yang luas ketika menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Project Based Learning. Sumarni dalam Dewi tahun 2023 mengungkapkan kelebihan dari Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara kooperatif maupun kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Nah, melalui Project Based Learning, siswa akan dihadapkan pada tantangan-tantangan penelitian yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif. Selanjutnya adalah kelemahan Project Based Learning. Pertama, PJBL memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Kedua, PJBL membutuhkan lebih banyak biaya. Biaya bisa menjadi faktor karena PJBL sering memerlukan sumber daya tambahan. Sumber daya tersebut dapat berupa materi seperti buku, akses ke literatur digital, atau alat bantu pembelajaran lainnya yang mendukung pengajaran bahasa yang interaktif dan menarik. Ketiga, PJBL membutuhkan fasilitas dan perlengkapan yang memadai. PJBL memerlukan berbagai fasilitas dan perlengkapan untuk mendukung pembelajaran eksploratif. Selanjutnya, keempat, PJBL sulit untuk melibatkan seluruh siswa dalam kerja kelompok karena ada kekhawatiran hanya siswa yang aktif saja yang mendominasi kerja kelompok. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah Project Based Learning. Abidin menyebutkan terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Project Based Learning, yakni sebagai berikut. Langkah pertama adalah pra-proyek. Pada tahapan ini, kegiatan dilakukan guru di luar jam pelajaran. Guru membuat deskripsi proyek, mempersiapkan media dan sumber belajar, dan mempersiapkan kondisi pembelajaran. Langkah kedua adalah fase 1 atau mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa melakukan observasi terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatannya, kemudian siswa membuat identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Langkah ketiga adalah fase 2 atau membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, siswa mulai merencanakan proyek yang akan mereka buat.
menentukan jadwal pekerjaan proyek, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya secara kolaboratif, baik dengan anggota kelompok ataupun dengan guru. Langkah keempat adalah fase 3 atau pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, siswa merencanakan penelitian awal sebagai model dasar bagi produk yang akan dikerjakan. Berdasarkan kegiatan tersebut, kemudian siswa mengumpulkan data. Selanjutnya, siswa menganalisis data tersebut dengan teknik analisis data yang relevan. Langkah kelima adalah fase 4 atau menyusun draft produk. Pada tahap ini, siswa mulai merancang produk awal sebagai rencana dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah keenam adalah fase 5 atau mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Pada tahap ini, siswa mengukur dan menilai kembali produk awal yang telah dikerjakan, mencari kekurangan, dan merevisi produk tersebut. Langkah ketujuh adalah fase 6 atau penyelesaian dan presentasi produk. Pada tahap ini, siswa melakukan penyelesaian produk. Setelah diyakini sesuai dengan harapan, kemudian produk dipresentasikan. Langkah ke-8 sekaligus terakhir adalah pasca proyek. Pada tahapan ini, guru bertugas menilai, memberi penguatan, masukan, dan saran untuk memperbaiki produk yang telah dipresentasikan siswa. Yang berikutnya ada penerapan project based learning. Untuk project based learning ini dalam studi kasus penulisan teks negosiasi. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk yang pertama adalah pemberian stimulus berupa pertanyaan yang esensial. Stimulus yang dilakukan dapat berupa pertanyaan pemantik, atau seperti contoh, apakah siswa pernah melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Dan sebelum memberi tugas proyek, guru dapat membagi kelompok dalam satu kelas yang berisikan 4-5 anggota. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini, siswa berdiskusi bersama anggota kelompok masing-masing untuk menyusun rencana produk, memecahkan permasalahan yang ditentukan, dan pembagian tugas. Kemudian yang ketiga ada penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal bertujuan agar siswa dapat menentukan susunan kegiatan dalam pengerjaan tugas proyek. Jadwal tersebut berupa berapa lama proyek yang harus diselesaikan dari tahap demi tahap. Kemudian yang keempat ada monitoring progress. Pada tahap ini, guru memantau setiap kelompok dari berbagai pandangan. Guru memantau keaktifan siswa, serta membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, mempresentasikan hasil proyek. Presentasi hasil proyek yang telah dilakukan itu dapat berupa secara naratif. Hal ini dilakukan oleh perwakilan tiap dari anggota kelompok, sementara siswa lainnya menyimak serta memberikan tanggapan dan masukan. Pada yang tahap terakhir atau tahap yang keenam adalah evaluasi. Pada langkah terakhir evaluasi, guru memberikan pertanyaan terkait kesan dan pesan yang selama siswa mengerjakan proyek ini. Pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik diberikan pertanyaan mendasar sebagai sintak awal dalam model pembelajaran PJBL. Setiap kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda dengan bantuan media yang berbeda pula. Kelompok visual mendapatkan LKPD dengan bantuan gambar puzzle. Kelompok auditori mendapatkan LKPD dengan bantuan media lagu dan kertas zigzag. Untuk kelompok kinestetik mendapatkan LKPD dengan media pohon cerita yang kemudian dikreasikan dengan gambar-gambar ornamen. Tahap selanjutnya pada sintak yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Setiap kelompok mendapatkan bahan yang digunakan untuk mendesain proyek yang akan dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pada sintak yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pengerjaan proyek sesuai dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya, pada sintak yang keempat, guru memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Setiap kelompok mulai mengeksekusi pembuatan proyek yang direncanakan. Pada tahap berikutnya, setiap kelompok akan melakukan uji kelayakan atau koreksi sebelum memaparkan hasilnya pada kelompok lain. Pada tahap akhir di bagian evaluasi pengalaman, setiap kelompok memaparkan karya atau proyek yang sudah dibuat. Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan penguatan materi dan juga memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik, agar terus termotivasi dan meningkatkan semangat belajarnya.
Langkah-langkah Project Based Learning dalam video yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi menggunakan model PJBL Bahasa Indonesia kelas 4 tersebut sudah sesuai. Pada video tersebut, terdapat langkah 1 adalah membuka pelajaran. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama. Selanjutnya, langkah 2 ada apersepsi dan pertanyaan pemantik. Guru memberikan apersepsi dan pertanyaan pemantik untuk memastikan kemampuan awal siswa serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu belajar tentang menulis cerita pendek. Pada langkah 3 ada pembagian kelompok. Guru membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajarnya. Pada langkah 4 ada mendesain perencanaan produk. Setiap kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda dengan bantuan media yang berbeda pula. Pada langkah 5 adalah menyusun jadwal pengerjaan proyek. Setiap kelompok menyusun jadwal pengerjaan proyek sesuai dengan kesepakatan kelas. Pada langkah 6 adalah monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memonitor keaktifan dan perkembangan proyek setiap kelompok. Pada langkah 7 terdapat uji kelayakan atau koreksi. Setiap kelompok melakukan uji kelayakan atau koreksi sebelum memaparkan hasilnya pada kelompok lain. Pada langkah 8 adalah presentasi hasil karya. Setiap kelompok memaparkan karya atau proyek yang sudah dibuat, sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan. Pada langkah 9, terdapat evaluasi dan refleksi. Guru memberikan penguatan materi dan juga memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik. Peserta didik diberikan lembar evaluasi untuk pengetahuan tingkat kecapaian tujuan pembelajaran. Dalam video ditemukan kritik positif dan kritik negatif. Kritik positif dari video ini yaitu memberikan contoh yang baik tentang pelaksanaan dari Project Based Learning di kelas. Nah, guru dapat menjelaskan langkah-langkah Project Based Learning dengan jelas dan dapat mudah dipahami. Video tersebut juga menunjukkan bagaimana guru menggunakan berbagai media dan strategi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Sedangkan kritik negatif dari video ini yaitu durasi video tergolong singkat, sehingga beberapa penjelasan terkesan terburu-buru. Video tersebut juga tidak menunjukkan secara detail bagaimana proses pembuatan proyek yang dilakukan oleh siswa. Saran dari video tersebut yaitu dapat diperpanjang untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang langkah-langkah dari Project Based Learning. Video juga dapat ditambahkan dengan cuplikan proses pembuatan proyek oleh siswa agar lebih menarik dan informatif. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh Kak. Di sini saya ingin mewawancarai tentang Project Based Learning. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa ya? Sebelumnya nama saya adalah Muhammad Gais Pranowo Haji. Perkenalkan, saya Laili Usnatin. Di sini saya akan mewawancarai Kak Laili tentang Project Based Learning. Langsung saja di sini saya memiliki 4 pertanyaan tentang Project Based Learning. Pastinya sudah tahu kan ya, Project Based Learning itu apa? Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Anda, Project Based Learning itu seperti apa? Menurut saya, Project Based Learning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Dan biasanya ini menggunakan masalah yang nyata. Nah, menurut saya ya Project Based Learning ini atau PJBL itu sendiri adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam sebuah proyek. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, siswa itu dikelompokkan dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Nah, nantinya kita memberikan proyek untuk siswa tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara untuk memastikan semua siswa ataupun peserta didik terlibat dalam model pembelajaran based learning ini? Nah, untuk memastikan peserta didik agar selalu terlibat dalam pembelajaran itu, yang pertama itu membagi kelompok kecil. Jadi siswa itu dibagikan kelompok terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua, memberikan materi yang beragam. Untuk memastikan seluruh siswa terlibat dalam model pembelajaran PJBL ini, kita harus tahu potensi siswa. Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan siswa agar kita bisa tahu memerankan siswa di dalam kelompok ini secara aktif dan tahu perannya mereka untuk bekerja di dalam tim. Pertanyaan yang ketiga itu, apa inovasi yang ingin Anda coba di masa depan terkait PJBL ini? Inovasi yang ingin saya coba di masa yang akan datang tentang PJBL ini mungkin pengembangan kolaborasi dengan AI. Saya ingin untuk melibatkan teknologi gitu. Jadi
agar gambaran siswa itu luas karena menggunakan teknologi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Apa saja tantangan saat menerapkan PJBL di kelas? Tantangannya yang pertama itu adalah waktu, jelas ya, karena untuk menerapkan proyek ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya.